Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu, di Mekah masyarakatnya menyembah 4 Tuhan. Wanita tidak ada harkat dan martabatnya. Judi, zina menjadi kebiasaan. Tidak mengenal mandi junub. Kehidupan bermasyarakatnya ada yang disebut dengan sistem perbudakan. Lalu lahirlah seorang manusia yang berdakwah tanpa pernah membentuk tim sukses, tidak pernah didukung dan ditopang oleh beberapa partai, tidak ada sponsornya, sendiri berjuang dari awal. Alhamdulillah berhasil membentuk masyarakat Mekah yang tadinya menyembah 4 Tuhan, tapi alhamdulillah sekarang menjadi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang tadinya wanita ditakdirkan hanya lahir hanya untuk melahirkan, tapi alhamdulillah semenjak adanya Rasulullah, ketika menjadi pemimpin, Rasulullah pernah bersabda, wanita adalah tiang negara, hancur wanita hancur negara. Pada saat itu, sebelum adanya Rasulullah, hamar judi menjadi kebiasaan. Tapi setelah lahirnya Rasulullah Muhammad SAW dalam berdakwah, judi, hamar tidak ada sama sekali. Tentu menjadi pertanyaan, apa yang menjadi tips sukses Rasulullah SAW ketika berdakwah? Apa yang menjadi cara sukses Rasulullah ketika dalam berdakwah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, yang pertama dan paling utama, beliau luruskan niat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, apapun yang ingin kita lakukan, aktivitas kita dalam sehari-hari, sesungguhnya niat adalah hal yang paling penting. Itulah sebabnya di dalam salat, doa iftitah, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun yang akan kita lakukan, apapun aktivitas kita, segalanya ditujukan kepada lillahi rabbil alamin. Maka sesungguhnya jika ada seorang mubalik atau dai atau penceramah yang niatnya hanya mencari popularitas,
yang niatnya hanya mencari duniawi semata, maka sesungguhnya niatnya dalam dakwah itu masih lemah. Rasulullah yang pertama dan paling utama beliau perbaiki adalah niat dalam berdakwah. Lalu apa selanjutnya Rasulullah? Tips Rasulullah ketika dalam berdakwah. Rasulullah ketika berdakwah mendapat berbagai hinaan, cacian, makian, tapi beliau tetap sabar menghadapinya. Jika ada seorang muballigh yang dimaki, dihina, lalu dia berhenti berdakwah, maka sesungguhnya niatnya dalam berdakwah itu masih lemah dan perlu dipertanyakan niatnya dalam berdakwah. Rasulullah bukan cuma dibully, dihina, bahkan hampir pernah ingin dibunuh, bahkan disiasati, bahkan dihina, bukan secara mental tapi secara fisik, tapi Rasulullah tetap menghadapinya dengan sabar. Yang kedua, dakwah Rasulullah, tips sukses dakwah Rasulullah adalah ditopang oleh 4 sahabat pilihan. Kita kenal dengan nama Khulafaur Rasyidin, yang dalam sistem pemerintahan umat Islam dinamakan dengan khalifah. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, dikenal dengan arif dan bijaksana, selalu memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam kearifan. Lalu ada Umar bin Khattab, yang Rasulullah memberinya gelar dengan Al-Faruq. Apa maknanya gelar Al-Faruq? Dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, tidak mencampur adukan antara hak dan yang batil. Yang keempat, yang ketiga, ada sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan, pengusaha, waktu itu pengusaha sukses di Madinah. Tapi usahanya, bisnisnya, keuntungannya dipakai untuk menopang dakwanya Rasulullah Muhammad SAW. Lalu yang terakhir, ada sahabat Rasulullah yang paling muda, yakni Ali bin Abi Thalib, cerdas, brilian. Lalu apa makna yang bisa kita ambil daripada sahabat-sahabat Rasulullah ini? Bahwa dakwah tidak bisa ditopang kalau kita tidak bersinergi. Sinergi dalam dakwah perlu. Ada orang yang kerjanya atau profesinya sebagai muballigh, lalu dia tidak punya akan materi, maka sesungguhnya kita membantunya dengan materi kalau kita punya materi. Membantu dalam dakwah, sinergi dalam dakwah. Maka sila dalam Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia kita mengatakan persatuan Indonesia. Mari mengambil bagian-bagian dalam dakwah. Ada saudara kita yang menjadi dai, yang menjadi muballigh, di mana dia fokus menjaga ekonomi umat Islam. Ada seorang dai yang di mana mengajarkan sistem-sistem pemerintahan. Ada seorang dai yang mengajarkan tentang siasah politik. Maka dibutuhkan sinergi dalam dakwah. Kalau kita tidak bisa menjadi muballigh, kalau kita tidak bisa menjadi seorang dai, maka jadikan diri kita Islam yang rahmatan lil alamin. Minimal jadikan diri kita Islam yang rahmatan lil alamin. Sinergi dalam dakwah. Sinergi yang saya maksudkan di sini adalah ulama bersahabat dengan polisi. Polisi mengayomi ulama, tentara mengayomi ulama, ulama mendoakan para tentara, kemudian ulama bersahabat dengan para pengusaha, dan para pengusaha membantu ulama dalam berdakwah dari segi materi. Itu yang disebut dengan sinergi dalam dakwah. Lalu kemudian Rasulullah SAW ketika dia berdakwah menjadi tips sukses beliau berdakwah yang ketiga adalah ditopang oleh dengan akhlakul karimah. Rasulullah berdakwah dengan akhlakul karimah. Kita kenal dengan kisah di Taif. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan cacian makian, bahkan hendak ingin dibunuh ketika di Mekah. Tidak tanggung-tanggung Rasulullah di Mekah, diusir oleh keluarganya sendiri, pamannya sendiri.
lalu datang ke Madinah atau Taif dengan mengharapkan simpati masyarakat di Taif. Tetapi apa perlakuan orang-orang Taif pada saat itu? Melempari Muhammad. Siapa yang melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan orang dewasa, tapi siapa? Anak-anak remaja, yang dimana dampak psikologisnya lebih besar daripada kita dilempar sesama kita. Bayangkan Rasulullah dilempar dengan anak-anak remaja ketika ia pergi ingin berdakwah di Taif. Kala itu malaikat Jibril langsung turun melapor kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, berdoalah engkau kepada Allah. Talewa-lewa min orang Taif. Berdoa aku kepada Allah supaya saya binasakan mereka semua. Tetapi jawaban Rasulullah SAW sangat mencengangkan. Rasulullah tidak berdoa binasakan mereka semua, tidak. Tapi Rasulullah bersabda, ya Jibril, jika Allah mengabulkan doaku hari ini, jika Allah mengabulkan permintaanku, maka aku memohon kepada Allah supaya berikan mereka hidayah, rahmati mereka. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya aku bawa. Dan kalaupun mereka tidak beriman, saya bermohon kepada Allah supaya anaknya nanti, cucunya nanti, generasi yang akan datang yang akan beriman kepada saya. Subhanallah, berkat doa Rasulullah ini, sekarang kita bisa lihat di Taif, tidak ada satupun manusia yang tidak beriman kepada Rasulullah. Lalu bagaimana lagi sikap Rasulullah SAW ketika berdakwah? Ketika ia dihina di Mekah, dicaci maki, bahkan sampai diusir, hingga lari ke Madinah, hijrah ke Madinah. Lalu di Madinah membentuk masyarakat yang madani. Setelah mendominasi masyarakat Mekah di Madinah, lalu membuat pasukan gagah perkasa. Lalu kita kenallah dengan istilah Fathul Mekah. Bukan pelepasan Mekah, tetapi pembebasan Mekah. Kenapa disebut pembebasan? Dibebaskan dari kezaliman, dibebaskan dari perbudakan. Rasulullah datang dengan niat untuk pembebasan di Mekah. Lalu Rasulullah berpidato kepada rakyat-rakyat Mekah pada saat itu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, barang siapa yang berlindung dan masuk ke rumah Abu Sufyan, maka pasukan saya tidak akan mengganggu kalian. Coba bayangkan Pak, kita pada saat itu manusia biasa yang datang, bukan Rasulullah. Kita sudah dihina, kita sudah dimaki, bahkan sampai diusir. Mungkin pidato kita seperti ini. Mana ini semua orang ini yang pernah menghina saya? Mana semua ini yang orang pernah hina saya? Tunjukkan kepalamu semua. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah membawa pesan yang rahmatan lil alamin. Maka saudara-saudara sekalian, dakwah yang paling efektif, dakwah yang paling ringan, bukan dengan lisan, tetapi dakwah yang paling efektif yang bisa kita lakukan adalah menjadikan diri kita yang rahmatan lil alamin dalam berdakwah. Masalah kita pada saat ini adalah perbedaan pendapat. Rasulullah SAW sangat menghargai yang namanya perbedaan pendapat. Tidak usah kita saling menyalahkan. Bahkan sekarang ada anak-anak muda khususnya yang belajar agama 2-3 bulan, itu pun melalui YouTube. Semua dikafirkan, padahal sama rukun Islam kita, sama rukun iman kita, sama kiblat kita, tetapi kita saling menyalahkan. Sedangkan Allah menegur kita dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Masalah kita pada hari ini adalah perbedaan pendapat. Kita saling menyalahkan, kelompok yang satu menyalahkan dengan kelompok yang lain. Bolehlah kita berbeda pendapat, bolehlah kita berbeda pandangan, tetapi jangan sampai saling menyalahkan. Rasulullah membawakan pesan yang rahmatan lil alamin dalam berdakwah. Maka saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sinergi dalam dakwah kita perlukan. Sekarang kita tidak akan maju kalau kita tidak kolaborasi atau bersinergi.
Maka kita adalah semua, pada akhirnya kita adalah semua wakil-wakil Rasulullah di muka bumi ini. Sampaikan dakwah. Dakwah tidak harus di mimbar, dakwah tidak berarti penceramah, tapi minimal dakwah yang kita sampaikan jadikan diri kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak mungkin agama lain membuka kitab dan hadis-hadis kita. Tidak mungkin agama lain membuka Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, tapi agama lain melihat kita apa sebenarnya perlakuan umat Islam, bagaimana sih sikap umat Islam. Ketika dia menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang dimana menjadikan profesi pengusaha itu sebagai dakwanya. Jadi pejabat begini loh, tunjukkan bagaimana sebenarnya orang Islam ketika dia jadi pejabat, ketika dia jadi pedagang. Jadilah pedagang yang dimana dengan dagangnya itu menjadikan dia mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menjadi seorang pedagang? Ketika ia ditanya, "Ya Muhammad, berapa harga barangmu ini?" Rasulullah menjawab, "Harga barangku sekian, modal yang dikasih Khadijah sekian, keuntungannya sekian. Kalau kau membelikan modal, alhamdulillah. Kalau engkau membelikan keuntungan kepadaku juga, alhamdulillah." Kalau orang Islam khususnya di Indonesia memakai sistem perdagangan seperti ini, insya Allah orang-orang akan semakin bersimpati dan akan menerima dakwah-dakwah dalam Islam. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam wa ma yaskurun. Billahi fi sabilil haq. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.